Renungan Harian Katolik, Senin 9 Februari tahun 2026. Iman yang menyembuhkan. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Markus bab 6 ayat ke-55. Saudara-saudara, dalam tradisi Perjanjian Lama, imam-imam mempunyai tugas mengangkat dan mengangkut tabut perjanjian Tuhan ke tempat-tempat yang dikhususkan dalam upacara keagamaan mereka. Tabut perjanjian menggambarkan Allah sendiri hadir di tengah-tengah mereka. Dalam Perjanjian Baru, Yesus hadir sebagai Allah yang tinggal di tengah-tengah dan bersama umatnya. Maka, kemanapun ia pergi, ke situ pulalah orang berbondong-bondong datang memohon mukjizat keselamatan. Dalam acara adorasi yang disertai prosesi sakramen Maha Kudus, seorang imam terkagum-kagum menyaksikan sikap umat yang begitu kusuk mengikuti acara tersebut. Ada yang mengungkapkan rasa hormat dengan berlutut tanpa alas. Ada yang membungkuk, dan ada juga yang memegang ujung kasula atau velum yang dipakai sang imam. Persis yang digambarkan Injil hari ini. Karena itu, janganlah kita memandang praktek keagamaan secara sempit, sekedar hitam putih dan kasat mata. Ada peristiwa iman di balik berbagai sikap itu. Bukan sekedar tabut perjanjian yang dihormati. Bukan pula kasula atau velum yang disentuh yang menyembuhkan orang sakit. Namun, karena iman yang menyembuhkan dan membebaskan kita dari belenggu dosa dan kelemahan. Injil hari ini mengisahkan bahwa banyak orang datang berbondong-bondong kepada Yesus. Yang mengesankan ialah bahwa mereka membawa orang-orang sakit kepada Yesus. Perbuatan mereka menunjukkan keyakinan mereka. Mereka yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang-orang sakit itu. Selain itu, perbuatan mereka mengungkapkan kepedulian mereka akan sesama yang menderita. Keyakinan mereka itu dipenuhi oleh Yesus dengan menyembuhkan orang-orang sakit itu. Yesus mau agar mereka semua sungguh mengalami kasih dan kebaikannya. Yesus hadir langsung di tengah kerumunan orang yang sakit dan menderita. Mereka datang dengan harapan, dan Yesus menyambut mereka dengan kasih, menyembuhkan, memulihkan, dan membawa harapan baru. Kehadirannya bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyentuh dan menghidupkan. Dimanapun ia hadir, hidup bertumbuh. Allah yang sama hadir juga dalam hidup kita sekarang. Bukan hanya di tempat ibadah, melainkan juga di rumah, sekolah, tempat kerja, dan di antara orang-orang kecil yang menderita. Kita dipanggil untuk menjadi tempat tinggal Allah, menghadirkan kasih, penghiburan, dan harapan bagi sesama. Kehadiran kita seharusnya membuat orang merasa diperhatikan, bukan diabaikan. Popularitas Yesus sebagai pembuat mukjizat-mukjizat telah tersebar luas dan membuat dia dikenal dan dicari-cari. Ketika mengetahui Yesus berlabuh dan mendarat di Genesaret, orang-orang segera mengenalnya dan tanpa membuang waktu berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Iman mereka begitu dalam akan kuasa penyembuhannya sehingga cukuplah bagi orang-orang sakit menjamah jumbai jubahnya, berarti menjamah Yesus. Iman akan Yesus membuahkan kesembuhan. Kehadiran Allah yang menyembuhkan dan memperbaharui hidup kita serta mengobarkan api cinta dalam hati, memampukan kita untuk mencintainya dan mencintai sesama. Hal ini terbukti bila kita sungguh-sungguh mengimani kehadirannya. Dengan kesembuhan, kehidupan orang-orang sakit dipulihkan menjadi normal. Mereka diciptakan lagi secara baru, mereka dilahirkan kembali ke dalam hidup baru. Setiap orang ingin senantiasa dijamah oleh Yesus, agar selalu mengalami hidup baru bersama Dia dan dapat ikut serta membarui dunia. Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang sakit,
yang mungkin tidak semua karena kuasa kegelapan dan mungkin ada yang tidak bijaksana dalam memperlakukan tubuh. Oleh karena itu, dengan kisah orang-orang yang disembuhkan, kita diajak untuk selalu bijaksana dalam melihat dan menggunakan ciptaan Tuhan. Dengan bijaksana dan menghindari kerakusan, maka badan kita akan sehat. Kita kadang sombong dan merasa sungkan mengakui kuasa Yesus, padahal menjamah jumbai jubahnya Yesus saja orang sakit dapat sembuh. Tidak jarang kita pun tak yakin pentingnya peran iman demi terjadinya mukjizat. Yesus telah menyembuhkan orang-orang sakit yang mengungkapkan iman mereka dengan menjamah jumbai jubahnya. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus zaman ini yang seharusnya percaya akan kuasa Yesus dan mukjizat pun akan terjadi. Ya Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah hidup kami tempat kediaman-Mu yang memancarkan kasih dan harapan bagi sesama. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.